Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian al-wasyat fi nahwi. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab al-kalimah wal kalam. Jadi sudah memasuki bab pembahasan. Kemarin pembukaannya. Sekarang masuk ke babu al-kalimatu wal kalam, bab tentang kalimat wal kalam. Ta'riful kalam, definisi kalam. Huwa, adapun kalam itu al-lafdul mufidu, lafad al-mufidu yang memberikan faidah, pengertian. Fala yutlaqul kalamu haqiqatan illa ala ma afada. Jadi tidak akan diucapkan atau dibahasakan kalam itu secara hakikat. Ya, hakikat itu sejatinya maknanya, bukan majaz. Illa ala ma afada, kecuali atas sesuatu yang berfaedah, berfungsi, bermakna dan berarti. Fa ilam yufid, maka jika tidak memberikan faidah, karena maka ada kalam ini adalah kaulan, bukan kalam, tapi kaul disebutnya. Wamin huna, dan oleh sebab itu, ya, oleh sebab ini, ya, dari hal ini utliqa, maka diucapkan al-Qur'anul Karim, kepada Al-Qur'anul Karim kalamullah duna qaulillah. Jadi Al-Qur'anul Karim itu disebutnya kalamullah karena ma'afada duna qaulillah, tidak qaulillah. Syarhut ta'rif, syarah daripada definisinya. Al-lafdhu ta'rifuhu fil lughah, ini salah satu kelebihan an-nahwul wasyat. Jadi enak sekali bahasanya. Jadi runtuyan kalimatnya itu enak. Jadi ta'rif dulu, kemudian ada syarhu ta'rif, kemudian pengertian, ada istilahnya. Ya. Al-lafdhu ta'rifuhu fil lughah, pengertian lafad fil lughah secara bahasa. At-tarhu, jadi lafad itu menurut bahasa adalah at-tarhu warramyu, at-tarhu membuang, warramyu dan lempar. Kaqaulina, seperti perkataan kita semua, akaltu thamarata wa lafadtu nawata. Akaltu, aku makan, athamarata buah, wa lafadtu, dan aku membuang, an-nawata pada bijinya. Ai akhrajtu nawat wa tarahtuha, tegasnya maksudnya aku mengeluarkan biji-bijinya, wa tarahtuha, dan kemudian aku membuangnya. Wa fil istilahi, adapun lafaz menurut istilah, sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi suatu suara mustamilun yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah, kepada sebagian, atas sebagian huruf hijaiyah yang 28. Tahqiqan, secara nyata. Ka Muhammadin, seperti lafaz Muhammad, wa syajaratun syajarah, wa nahwuhuma, seperti Muhammad wa syajarah. Mimma, dari apa-apa, huwa ma tersebut adalah zahir minal kalami, dari ucapan. Jadi jelas, clear, kalimat itu muncul. Tahqiqan bahasanya. Au taqdiron, atau dikira-kira, diperkirakan. Qadhamairil mustatirati, seperti domir mustatirati yang tersembunyi. Mithlu aliyun yudzakiru durusahu, seperti Ali yudzakiru, menghafal atau belajar, durusahu, pembelajarannya. Ai yudzakiru huwa, jadi aliyun yudzakiru huwa, di sini ada huwa-nya. Ini sebutnya dhamir mustatir. Jadi takdir, jadi ada berubah, ada perkiraan di sini. Jadi tapi muncul apa? Muncul sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Aliyun sautun, yudzakiru sautun, durusahu sautun. Tapi ada di sini yang tersimpan. Nah, ini yang disebut takdiran. Ayudzakiru huwa, maksudnya yudzakiru, menghafal, huwa, dia, itu. Wa hindun tusaffifu sya'raha, dan hindun tusaffifu, membereskan, sya'raha, rambutnya hindun. Ai hiya, nah maksudnya tusaffifu hiya sya'raha, ada hiya yang di sini ya. Nah, ini disebutnya dengan kalam, ai hiya. Fal lafdhu, maka adapun lafaz, awil lafdzatu,
atau lafdhah itu jinsun lil kalimat, merupakan salah satu jenis bagi kalimat. Wadzalika, karena kalimat itu, wadzalika, dan itu, annaha, bahwa sesungguhnya kalimat itu tashtamilul muhmal was musta'mal. Jadi kalimat itu mencakup, ada kalimat wadzalika dan lafzah itu merupakan jinsun din kalimat, merupakan jenis daripada kalimat. Wadzalika dan lafzah itu, lafaz itu mencakup, anna bahasanya lafzah tashtamilu itu mencakup al muhmal wal mustamal. Ada lafaz muhmal, ada lafaz mustamal. Kalau muhmal itu nganggur, enggak fungsi. Wal mustamal lafaz yang dipakai. Fal muhmalu mimma yumkinu itilafuhu minal huruf. Adapun kalimat-kalimat atau lafaz muhmal, yaitu ma yumkinu itilafuhu minal huruf, yaitu sesuatu kata-kata yang memungkinkan tersusun perkara tersebut dari huruf-huruf, tapi walam yadha, tetapi tidak mewadahkan atau tidak meletakkan atau tidak menciptakan kepada ha, tidak meletakkan ha kepada si muhmal ini, al-wadi. Jadi pertama mula bahasa itu diciptakan memang mencakup huruf, tapi tidak mengandung makna, bizai makna, sesuai dengan makna, jadi berpapasan dengan makna tersebut. Nahu sos kak wanahwiha dan sepertinya. Nah ini fahadha ini wanahbuha, ini nahu sos kak wanahbuha dan seumpamanya. Jadi ini kan nggak ada ininya, ini sebutnya lafaz muhmal karena tidak mengandung satu pengertian. Jadi izaul makna, jadi pas atau maknanya diarahkan ketika kalimat ini diciptakan atau pertama mula muncul, memang sudah tidak mengandung atau tidak diarahkan untuk memberikan sebuah pengertian. Dan seumpamanya ya, seumpamanya ki atau daiz atau kalau yang mustamal zaid, kalau yang muhmal daiz. Wa yusamma lafzah. Nah, ini disebutnya adalah lafzah. Jadi kalimat muhmal ini tetap lafzah, li'annahu majmu'atu hurufi malfudhin biha, karena si kata-kata ini, si kalimat ini merupakan suatu kumpulan huruf-huruf yang diucapkan biha dengan kalimat tersebut, dengan huruf tersebut atau dengan kumpulan tersebut. Jadi kumpulannya merupakan ini disebut lafzah karena merupakan kumpulan dari huruf-huruf yang diucapkan. Jadi huruf-huruf yang diucapkan biha dengan huruf tersebut. Hakadha, begitulah atau beginilah, qala Sibawayh, telah berkata siapa Sibawahin, Imam Sibawayh. Qala Sibawayh, ya, berkata siapa Sibawayh, Imam Sibawayh rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Fakulu kalimatun lafzah wa laysa kullu lafzah kalimah. Nah, setiap kalimat merupakan lafzah dan tidak setiap lafaz merupakan kalimah. Itu karena tadi itu fal lafzu maka lafaz idan, kemudian itu yashmulu, itu mencakup ala ma lahu ma'nan aw laisa lahu ma'nan. Jadi kata lafaz itu bisa mencakup setiap perkara yang memiliki makna atau tidak memiliki makna sama sekali, aw laisa lahu ma'nan. Jadi kata-kata lafzah ini jarang dibahas sih sebetulnya. Yang seringkali dibahas dalam nahwu ya kata-kata umum seperti al-lafdzul murakab, maksudnya tidak menjelaskan tentang ada lafaz yang muhmal, karena memang biasanya atau setahu saya langsung menohok kepada inti bahasan, yaitu lafaz yang musta'mal. Faman khassal lafdhu bima lahu ma'nan, maka barang siapa yang mengkhususkan lafaz itu dengan sesuatu lahu baginya makna yang memiliki makna, lam yusab, maka tidak akan tepat, ya, tidak tepat orang ini man tepat ini, karena memang ini itu tadi
si lafadz itu bisa mencakup kepada yang musta'mal, ada yang muhmal. Itu ini dari keterangannya. Mau gak mau ini harus dibahas ya. Wa yakhruju, dan keluar, maksudnya keluar dari ta'rif ini, bil lafzi, kalawan lafadz, dengan lafadz adwalul arba'ah, wa yakhruju bil lafzi adwalul arba'ah. Jadi isyarah-isyarah yang 4. Jadi isyarah-isyarah yang 4. Wahya al-isyarah wal kitabah ay al-khat wal aqd. Nahu adwal di sini petunjuk ya. Wa yakhruju, dan keluar bil lafzi dengan lafaz adwalul arba'ah, petunjuk-petunjuk yang 4. Wahya, adapun dualul arba'ah, al isyaratu, satu isyarah, wal kitabah, 2 kitabah. Ini isyarah, tanda-tanda ya. Wal kitabah, dan kitabah, petunjuk-petunjuk. Wal kitabah, dan tulisan, ay khat, tegasnya maksudnya tulisan. Wal aqd, dan simpul. Nahul aswabi adalah alal a'dadil makhsusah, seperti jari-jari tangan yang menunjukkan kepada bilangan-bilangan tertentu. Wan nusub, dan alamat-alamat atau tanda-tanda, ay al-alamatul mansubatul kal mihrab, seperti al-alamah, tanda-tanda yang al-mansubatu, yang diterangkan atau yang dipancangkan, kal mihrab, seperti kata-kata mihrab, misalnya ini mihrab, atau ini jalan, atau ini. Nah, wa ghairiha, dan selain daripada itu semua. Nah, ini disebutnya keluar dari lafadz, karena lafadz itu kalau isyarah itu bukan suara, kitabah juga bukan suara, khat juga bukan suara, simpul-simpul atau tanda-tanda di jalan. Nah, ini tidak mencakup lafadz, karena yang disebut dengan lafadz adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Nah, itu pembagian kalam. Di antaranya apa? Lafaz. Nah, itu menurut. Jadi alhasil, jadi lafaz itu makna lughawinya melempar, makna istilahi binisbati ilan nuhat. Jadi makna istilah menurut para ulama ahli nahwu, sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah tahqiqan. Nah, tuh. Aqsamul lafzi, pembagian lafaz. Yanqasimul lafzu ila aqsamin. Jadi kata-kata atau lafaz itu, kalau bahasa Indonesia kata-kata berarti ya. Yanqasimu al-lafzu, ya kata-kata itu terbagi kepada beberapa bagian. Al-qismul awal, bagian nomor pertama, al-lafdzul mufradu, lafaz mufrad. Ya, lafaz mufrad ini satuan. Walahu, dan bagi lafdzul mufrad istilahani, 2 istilah. Yang pertama alif indan nuhat. Di lafaz mufrad menurut ulama nahwu, huwa lafdzun yadullu ala ma'nan mufradin, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada makna mufrad. Nahwu farasun, syajaratun, baitun. Ya, jadi kata-kata yang menunjukkan kepada makna satuan, seperti faras, kuda, sajarah, pohon, bait, rumah. Nah, ada pula yang disebut dengan aqsamul lafzi bi'atibaril manatiqa, indil manatiqa, menurut ulama ahli mantik, logika, para ahli logika ya. Ma la yadullu juz'u lafzihi ala juz'i ma'nahu, yaitu kata-kata la yadullu yang tidak menunjukkan ma yadullu juz'u lafzihi, bagian atau partikel daripada lafaz tersebut, ala juz'i ma'nahu, atas juz maknanya. Maksudnya gini, fa ghulamu zaidin murakkabun indal fariqaini. Nah, kata-kata ghulamu zaidin itu murakkab, indafan murakkab, lawan dari mufrad ya. Indal fariqaini menurut manatiqa dan menurut ulama ahli nahwu. Wa Abdullah, dan adapun Abdullah itu alamun, merupakan alam, jadi nama. Murakkabun indan nuhat, mufradun indal manatiqa. Jadi ini murakkab menurut apa? Indan nuhat, menurut ahli nahwu. Ya. Kata-kata Abdullah. Kata Abdullah alamun murakkabun indan nuhat. Tapi mufradun indal manatiqah, mufrad menurut para ahli mantik. Kenapa? Ya karena Abdullah itu kan murakkab. Karena kata-kata abdu mudhaf sama mudhaf ilaih. Sementara indal manatiqah juz, nah ini
ma la yadullu juz'u lafdhihi ala juz'i ma'nahu. Jadi setiap juz maknanya, kata-kata abdun, kata-kata Allah ini sudah merupakan suatu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Di sini sebutnya mufrad. Jadi juznya setiap Abdullah tidak menunjukkan juz maknanya, yaitu dzatun musakhkhasatun yusamma bi Abdillah, yaitu seseorang yang bernama Abdullah, gitu. Jadi setiap abdun dan Allah itu tidak menunjukkan kepada makna keseluruhannya, karena kepada makna bagiannya, tidak. Jadi Abdullah barangkali menunjukkan bagian daripada seseorang, namanya Abdullah menunjukkan hidung atau menunjukkan badan, menunjukkan enggak. Jadi ini sudah merupakan satu kesatuan, ya. Satu kesatuan menurut manatikal. Ya, kalau menurut ulama nahwu ini murakkab tersusun dari abdu sebut mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ini kan abdun makna mufrad, Allah makna mufrad, disatukan jadi murakkab. Nah, bagian yang kedua al-qaul. Nah, wa huwa kullu lafdhin nataqa bihil insan. Ya, qaul itu adalah setiap lafaz atau kata-kata nataqa bihil insan yang mengucapkan bihi dengan lafaz tersebut al-insan manusia. Wa dalla ala ma'nan mufradan, dan mufradan kana atau murakkaban. Dan si kata-kata yang diucapkan manusia itu menunjukkan kepada makna, baik itu mufrad, ya, kana mufrad ana, si kata-kata tersebut itu mufrad atau murakkab. Jadi qaul itu lebih umum daripada lafad, ya. Mufidan au ghairu mufidin, baik itu bermakna atau berfaedah atau tidak berfaedah, qaul. Maka oleh sebab itu fayashmulul kalimah wal kalam wal kalim, maka mencakup qaul ini kepada kalimat. Jadi setiap kalimat pasti qaul, setiap kalam pasti qaul, setiap kalim pasti qaul. Tetapi tidak setiap qaul itu kalimah, kalam ataupun kalim. Kenapa? Wayan faridu, dan terpisah al qaulu qaul fi nahwi ghulamu zaidin, pada contoh ghulamu zaidin. Nah, kata-kata ghulamu zaidin itu qaul, tapi walaysa bi kalimatin. Tapi ini merupakan qaul tapi bukan kalimat. Karena apa? Ya karena li'annahu murakkabun, karena ghulamu zaidin itu murakkab. Wal kalimatu la tutlaqu illa 'alal mufrad. Sementara kalimat itu tidak diucapkan atau tidak dibahasakan kecuali atas sesuatu yang mufrad. Ya, kalimat itu kan ada isim, ada fi'il, ada huruf, pasti itu mufrad. Walaysa bikalamin, dan bukan pula kalam. Li'anal kalam mukhtasun bil mufid, karena setiap kalam itu dikhususkan kepada sesuatu yang berfaedah. Ghulamu Zaidin, pembantu Zaid. Apa pembantu Zaid? Apa maksudnya? Duduk atau gimana? Gitu. Bukan kalam. Walaysa bikalimin, dan bukan pula kalim. Li'anal kalimat tarakaba min thalathi kalimatin faktaru, karena yang disebut kalim itu kata-kata yang tersusun daripada 3 kalimat faktaru atau lebih. Kalau muzaidin kan 2. Kalau 3 misalkan ghulamu zaidin jaa. Kalau itu bisa, ini bukan. Jadi kaul ini lebih umum khusus, jadi umum khusus min itlaqnya, bahasanya gitu. Wa yakhruju bil qaul, dan keluar dari ta'rif qaul maka muhmalan. Nah, katakan qaul itu wa huwa kullu lafdhin nataqa bil insan. Nah, ini keluar dari definisi itu, dikeluarkan. Maka muhmalan kal maqlubi zaidun, seperti apa-apa yang qaul tersebut itu muhma, berupa lafaz yang nganggur, gak kepake. Kama qulubi zaidin, seperti kebalikan dapat zaidin, jadi daiz. Nah, yang tadi juga udah disebut ya. Daiz seperti sebaliknya lafaz daiz, berarti zai ya dal, ini dal ya zai. Fa innahu lafdzun, maka ini adalah lafaz. Walaysa qaulan, tapi bukan qaul. Karena ini muhmal. Al-qismus salisu, bagian yang nomor ketiga,
Al kalimatu kalimah, walaha dan bagi kalimat ini ta'rifani dua definisi. Al awal, definisi yang awal, al kalimatu kalimat itu qaulun mufradun, jadi ucapan mufrad. Wa ilaihi janah ibnu Hisham, dan kepada qaul ini yang disebut kalimat qaul mufrad condong ibnu Hisham. Walam yu'abbar bil lafzi, dan tidak ditakbir atau tidak diekspresikan atau diucapkan dengan kata-kata bil lafzi, dengan kata-kata lafaz. Li'annahu jinsun ba'idun yashmulul muhmal wal mustamal, karena kata-kata lafaz ini merupakan jenis ba'id. Jadi nanti ada jinsun qarib, ada jenis ba'id. Jadi ini taksonomi atau pembagian ini menggunakan pendekatan itu ya, ahli logika, ahli mantik. Jinsun ba'idun yashmulul muhmal wal mustamal, karena kata-kata lafaz ini merupakan jenis ba'id yang mencakup muhmal wal mustamal. Sementara wal qaulu jinsun qaribun, sementara qaul merupakan jenis qarib. Wasti'malul ajnasil qaribah muhabbabun 'inda ahli nazar. Gitu ya. Sementara penggunaan jenis-jenis qarib itu disukai dalam pandangan para ahli fikih. Nah, itu ini bahasan-bahasan sebetulnya lebih filosofis ya ini pembahasannya. Nanti kalau kita praktek sebetulnya enggak sampai sedetail ini, jadi karena langsung aplikasi ya. Asalnya nomor yang kedua, al kalimah. Jadi ini tarif nomor 2. Hiya al lafdzul mawdhu'u li ma'nan mufradin, yaitu lafaz yang memang diwadha'kan atau diperuntukkan untuk makna yang mufrad. Jadi lafaz yang memang untuk dicawiskan, kalau bahasa nama diperuntukkan untuk makna mufrad. Wa hadha ta'rif li Ibnu Aqil, ta'rif ini merupakan ta'rif definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Aqil. Walam yu'abbar, dan beliau tidak memberikan ibarat atau memberikan bahasa, memberikan ungkapan bila qauli dengan kata-kata qaul. Kalau yang tadi yang cenderung Ibnu Hisham tuh qaulul mufrad, kalau sekarang al-lafdzul mawdhu' li ma'nan mufradin. Lianahu, karena sesungguhnya qaul itu yashmulu nutqa, lianahu, karena sesungguhnya qaul itu yashmulu mencakup nutqal hali pada ungkapan yang sifatnya kondisional, keadaan. Jadi omongan yang sifatnya hal, pekerjaan atau kondisi. Kama fi qaulil qail, sebagaimana dalam ucapan qail oleh yang berkata, imtala al khawdu wa qala qatni mahlan ruwaidaka qad mala'ta batni. Imtala, sungguh telah penuh apa al khawdu, telaga, wa qala, dan berkata dia, qatni, cukup bagiku, mahlan, berikanlah penangguhan, ruwaidaka, dengan pelan, qad mala'ta, sesungguh engkau telah memenuhi, batni, kepada perutku. Nah, kaitan pengertian dari ini ya, syair ini adalah saya buka di Usmuni itu syarah Ibnu Aqil. Nah, ini pengertian ini. Al makna dari qaulul qail itu imtal haudu tamaman, jadi sungguh telaga itu telah betul-betul penuh, hatta ka'annahu takallama, seperti sehingga seolah-olah dia berkata, faqala, maka dia berkata, kafani ma sababta fi jawfi, cukup bagiku ma sababta, apa yang kau telah tuangkan, fi jawfi, pada perutku, fatumahil, maka tangguhkanlah, faqad mala'ta batni, karena sesungguhnya engkau telah memenuhi perutku. Ini kan bicara nutkul hal, jadi kondisi yang memang yang berbicara bukan subjeknya tapi kondisinya, keadaan gitu, yang menunjukkan pada suatu atau pada aspek menunjukkan pada bahwa ia telah berbicara, seolah-olah kan begitu. Nah, wal kalimatu tanqasimu ila ismin wa fi'lin, ila ismin, kepada isim, wa fi'lin, dan fi'il, wa harfin, dan huruf. Ja, datang huruf ini limanan, untuk menunjukkan suatu mana. Kama sayati, sebagaimana bahasan yang akan datang. Nah, insyaallah kita akan menjelaskan bagian yang akan datang, yaitu al-qismur rabi'u al-kalim.
setelah kita menjelaskan lafaz ya. Ada yang disebut dengan kaul. Nah, yang pertama dibahaskan lafaz, terus yang kedua disebut kaul, yang ketiga disebut kalimah, nanti yang keempat ya apa yang disebut dengan kalim. Nah, nanti kalim. Nah, kalim pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, dilanjutkan lagi nanti aqsamul jumlah, jadi pembagian kalimat atau al-kalamul mufid insyaallah ya. Jangan lupa untuk berkomentar pada kolom komentar atau memberikan masukan atau apapun, silahkan komentari. Insyaallah kami akan respon sesuai dengan kapasitas kami. Wallahu a'lam.